Sembari kita mengisi waktu kosong di dek kapal kita itu sempat latihan, karena kita tidak boleh berhenti. Prinsipnya ya kita punya semangat berangkat bahwa bangsa pelat itu ya pantang mundur. Sembari kita menanamkan di hati kita, karena kita sebagai kader Pagar Nusa, santri Pagar Nusa, bahwa berkah para ulama selalu bersama kita, kiai-kiai NU selalu memberkahi kita, seperti itu. Waktu di kapal ya latihan sama-sama. Kalau bangun pagi biasa bilang Bang Surya, bangun semua, sholat dulu baru latihan. Biasa juga kalau sudah itu ya istirahat lagi kan tidak ada jadi bikin di kapal, cuma makan tidur latihan itu juga. Speed power. Sebelumnya mau masuk silat Kak karena kuliah ada di televisi menonton Kak pencak silat. Kebetulan di situ Puspa yang main, kayak termotivasi Kak karena Puspa besar sekali semangatnya untuk selalu juara, terus gerakannya juga bagus. Kebetulan pada saat itu ke seniorku kuliah postingannya pegang piagam sama medali, ya kayak tambah-tambah semangatku untuk ikut silat juga. Ya nalatih maka Bang Surya sampai sekarang. Soal kelebihan semua tergantung porsi latihan. Semua berpotensi untuk bagus, bermain bagus. Semua berpotensi untuk bermain baik. Cuman tergantung bagaimana porsi latihannya. Dan adapun ada yang sedikit menonjol dari yang lain itu bakat alami yang mungkin dimiliki masing-masing siswa atau santri atau atlet pesilat. Tinggal kita asah, istilahnya belajar bersama lah kita di situ. Puncak tertinggi dari sebuah bela diri apapun itu, termasuk pencaksilat, adalah akhlak. Nah, soal bagaimana dia menjadi seorang jawara atau sang juara, ya pertama disiplin. Disiplin, karena disiplin ini akan melahirkan berbagai nilai-nilai positif, termasuk disiplin berlatih, disiplin waktu makan, disiplin waktu istirahat, dan sebagainya. Manajemen itu bertujuan untuk membentuk yang pertama kekuatan fisik. Yang kedua, mentalnya harus bagus, karena meskipun fisik bagus tapi mental tidak bagus, apakah dia takut atau emosional, maka bermainnya akan kurang maksimal atau bahkan gagal. Yang ketiga ialah teknik. Nah, ini semua ditunjang oleh kedisiplinan, ya, dan motivasi latihan. Yang keempat adalah spiritualisme. Kenapa penting spiritual? Ya, karena spiritualisme kita bahwa Tuhan adalah segalanya dari sebuah perjuangan itu. Dan olehnya itu ini saling berkaitan semua. Fisik kita bagus, teknik kita bagus, mental kita bagus, dan keyakinan kita terhadap Tuhan atas perjuangan kita juga itu harus bagus. Karena kenapa? Setiap perjuangan sebenarnya hasilnya sudah digariskan oleh Tuhan di atas langit. Ya, tinggal bagaimana kita berjuang untuk merebutnya, itu yang kita selalu motivasikan kepada santri atau atlet. Ayo power. Putih. Ya, sanggup. Sanggup. Kalau kuliah itu FIFA latihannya itu sangat keras. Tekad dan niatnya itu memang kuat. Kalau istirahat begitu, biasa dia latihan sendiri, jadi memang dia itu bisa menjadi atlet terbaik. Terbukti pada saat kemarin Kejurnas dan Festival Pagar Nusa, dia juara 1. Cepat Jiba, ayo lagi. Bisa. Hop. Awalnya dan Rustika sama aku Kak karena anunya laki-laki, terus aku bantu juga mamaku bikin kue apa semua, aku jaga adekku. Awalnya minta Kak pembeli baju, masuk Kak Pagar Nusa, belikan Kak baju.
itu terus ku pakai bajuku. Ya bilang mamaku, ndak ada tuh uangku saya. Ya, hari ini penentu dari sebuah usaha dalam bertanding itu adalah bagaimana yang pertama seorang atlet memiliki fisik yang kuat. Ya, hari ini kita habis-habisan mental. Yang ketiga ialah teknik, ya, strategi, dan terakhir jangan pernah lupa spiritualmu, ya, keyakinanmu. Biasanya dia tuh dilarang sama mamanya, dan lebih terharu kalau lagi lihat kehidupannya karena dia tuh tidak punya baju sakral. Terus apalagi salah satu orang tuanya atau bapaknya tuh sudah meninggal, jadi dia tuh biasa disuruh jaga toko. Jadi dia sering dilarang pergi latihan sama mamanya. Tapi niatnya dan tekadnya itu sangat kuat. Ya, yang saya tahu sempat Siti Hafifah ini sempat mendapat larangan dari pihak orang tua. Mungkin karena persoalan dia seorang perempuan, image atau kesan orang tua terhadap pencaksilat itu adalah kerjaan laki-laki, itu urusan cowok itu, sehingga dia agak mendapat tentangan. Tetapi berkat kesungguhannya meyakinkan orang tua dan kesungguhannya berlatih sehingga dia bisa mendapat restu. Itu pun masih ada keraguan dari orang tua, tapi pada akhirnya dia menyerahkan penuh ke kita bahwa kita bawa ini anak bertanding, itu adalah anak kita. Kita harus anggap sebagai anak kita, bukan sebagai sekedar hubungan antara pelatih dan atlet.